Di sebuah kaki bukit, Zahwa dan Pak Joko akhirnya berhasil menemukan Zidan yang tampak termenung. Langit sudah gelap ketika mereka membujuk Zidan untuk pulang. Kekhawatiran yang memuncah di hati Zahwa dan Pak Joko tak kunjung reda, terutama karena Zidan yang galau memikirkan atas apa yang terjadi dengan Saleha. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya bisa saling bertukar pandang, berbagi kecemasan yang tak terucap. Ketika mereka sampai di rumah, Bu Soraya bergegas menyambut Zidan dengan pelukan erat, seolah menghapus segala ketakutannya. Tatapannya penuh rasa lega meski ada kilatan lain di matanya yang sulit ditafsirkan. Setelah masuk ke dalam rumah, Zidan langsung menceritakan semuanya. Ia masih terobsesi dengan Saleha, wanita yang pikirnya kini masih terbaring di rumah sakit. Dengan suara yang bergetar, ia mengatakan betapa khawatirnya dengan kondisi Saleha. Apalagi setelah Nando terus-menerus melarangnya untuk bertemu. Rasa frustasinya memuncak saat ia membahas tentang pelaku penembakan itu. Dengan nada penuh penyesalan, Zidan mengungkapkan bahwa ia merasa aneh. Bagaimana bisa pelaku lolos begitu saja? Padahal jarak antara rumah dan gerbang cukup jauh. Seharusnya ia bisa mengejar. Namun semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak terpecahkan. Mendengar cerita Zidan, Bu Soraya hanya bisa berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap berusaha tersenyum dan meyakinkan Zidan bahwa ia akan membantu mencari pelaku itu. Namun di balik kata-katanya yang lembut, ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Dialah pelaku di balik penembakan tersebut. Dengan hati yang penuh perhitungan, ia menyusun rencana agar kecurigaan Zidan tidak mengarah padanya. Sementara itu, di dalam dirinya berkecamuk rasa bersalah dan ketakutan bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Bu Soraya terus memainkan perannya dengan sempurna, mendukung apapun yang dilakukan Zidan demi menyembunyikan niat sebenarnya. Ia tahu selama Saleha masih ada, pikiran Zidan tak akan pernah lepas darinya. Karena itulah ia diam-diam merencanakan cara untuk melenyapkan wanita itu sepenuhnya, meski tampak peduli dan penuh kasih. Di balik senyumnya itu tersimpan ambisi gelap. Segala tindakan yang dilakukannya hanya demi memastikan Zidan tetap berada dalam kendalinya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Setelah berhasil menyembunyikan barang bukti dengan menguburnya di halaman belakang rumah, Bu Soraya merasa lega. Ia yakin bahwa jejaknya sudah aman, setidaknya untuk sementara. Namun ketakutannya tak kunjung hilang. Ia tahu jika Zidan sampai mengetahui bahwa ia adalah pelaku yang menembak Saleha, maka amarah putranya akan meledak. Bu Soraya sadar bahwa kebencian Zidan akan menghancurkan hubungan mereka. Sesuatu yang ia takuti lebih dari apapun. Maka ia berusaha tetap terlihat tenang, menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum hangatnya. Namun kebohongan Bu Soraya tak sepenuhnya aman. Tanpa ia sadari, Bianti, pembantunya yang selama ini setia, sempat melihat dirinya mengubur barang bukti itu. Bianti merasa bimbang karena ia sendiri pun tak mengetahui apa yang telah dikubur oleh bosnya itu. Namun tentunya ia memutuskan untuk bercerita kepada Pak Joko, orang yang sangat mengenal Nando dan Saleha. Pak Joko yang cukup dekat dan mengenal Nando mungkin menjadi kunci untuk membuka tabir misteri ini. Di sisi lain, Nando yang dipenuhi amarah dan rasa sakit atas kondisi istrinya semakin bertekad untuk menemukan siapa pelaku yang hampir merenggut nyawa Saleha. Perlahan jaringan kebohongan Bu Soraya mulai terurai, mendekatkan dirinya pada kejatuhan yang tak terelakkan.